Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya Wahyudel Panggabean, Direktur Utama Lembaga Pendidikan Wartawan Pekanbaru Jurnalis Center. Dalam kesempatan ini akan membahas tentang strategi wartawan dalam menginvestigasi kasus korupsi. Salah satu kewenangan wartawan dari kewenangannya yang sangat besar di dalam berburu informasi adalah diberikannya kewenangan kepada wartawan untuk melakukan investigasi reporting. Melakukan perburuan informasi dan peliputan berita melalui investigasi adalah satu hal yang sangat ditunggu oleh masyarakat Indonesia, tetapi meskipun demikian hal ini sangat jarang dilakukan wartawan. Untuk itu perlu rasanya memberikan bahasan tentang investigasi reporting ini, terutama dalam kasus-kasus korupsi yang akhir-akhir ini kian merajalela di negeri kita sehingga sangat merugikan negara dan sangat merugikan masyarakat. Oke. Yang pertama yang harus kita lakukan sebagai wartawan untuk melakukan tugas investigasi adalah tetapkan niat. Niat Anda hanya semata-mata untuk mengungkapkan informasi secara jujur dan benar tentang apa yang dilakukan oleh para koruptor yang sedang akan Anda investigasi kasusnya. Jadi niatnya untuk mencari informasi, untuk merekonstruksi fakta-fakta peristiwa terhadap korupsi itu. Kemudian Anda buat laporannya dan Anda tuliskan menjadi berita dan Anda sajikan di media di mana Anda bekerja. Jadi semata-mata niatnya untuk membantu masyarakat dan negara menginformasikan kasus korupsi. Catat itu kawan. Jangan melenceng niatnya. Kalau Anda berniat untuk mendapatkan sejumlah uang, untuk mendapatkan suatu peristiwa pemerasan terhadap pelaku korupsi itu, saya yakin akan mengalami kekecewaan karena Anda yang pertama akan melakukan pelanggaran terhadap kode etik, terutama pasal 1 dan pasal 6. Kita ketahui bahwa pasal 1 wartawan Indonesia menulis berita bersikap independen, menulis berita secara akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Jadi kalau kita sudah berniat melakukan investigasi untuk memperoleh sejumlah uang, itu berarti sudah salah niat dan pelanggaran terhadap pasal 1 kode etik. Pasal 6 itu wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesinya. Penyalahgunaan profesi adalah menerima imbalan, menerima sejumlah uang atau apa saja, apakah benda dan sebagainya, untuk memengaruhi berita. Apakah berita itu dinaikkan atau tidak. Tetapi kalau itu sudah memengaruhi, itu masuk pada pelanggaran pasal 6 itu. Jadi ini yang saya camkan pertama kali. Niat itu harus betul-betul tulus sesuai apa yang dituntut profesi ini kepada kita. Oke. Yang kedua, buatlah usulan berita. Maksud saya, buat semacam satu lembar usulan beritanya tentang sinopsis dan semacam proposal kecil tentang kasus yang akan Anda investigasi. Di dalam sistem media-media mainstream, media-media serius, itu seorang wartawan tidak dibenarkan langsung menulis berita tanpa lebih dulu disepakati melalui rapat proyeksi yang dilakukan oleh tim koordinator liputan dan redaktur pelaksana di media itu. Jadi wartawan itu mengirim usulan. Jadi buatlah usulannya dulu. Apakah Anda itu membawa ke rapat proyeksi atau tidak, agar tergambar dengan jelas tentang masalah apa yang akan Anda investigasi. Apa masalahnya, rubriknya apa, angle-nya apa. Angle ini perlu sekali ditetapkan di dalam usulan berita itu sebelum Anda melakukan kinerja prosesi jurnalistik untuk melakukan investigasi. Anda buat dulu itu. Apa yang dimaksud dengan angle? Angle itu adalah topik paling menarik dari sebuah peristiwa. Topik paling menarik dari sebuah masalah. Contohnya misalnya Anda akan melakukan investigasi terhadap gedung, pembangunan gedung rumah sakit lantai 3 di kota Anda. Tetapi baru 2 tahun gedung itu sudah mengalami keretakan di sana sini, dindingnya udah retak, udah pecah-pecah dan sebagainya. Jadi Anda menduga, karena sense of journalist yang Anda miliki, menduga bahwa itu ada penyimpangan.
Apakah kemudian terjadi korupsi di sana atau tidak? Itulah yang Anda harus investigasi. Jadi Engel itu di dalam lembaran TOR itu Anda buat masalahnya apa? Rubriknya misalnya kriminalitas atau hukum, masalah korupsi gedung, pembangunan gedung rumah sakit. Engel baru 2 tahun dengan biaya 130 miliar, tetapi gedung sudah mengalami keretakan di dindingnya. Jadi Engelnya begitu. Sudut paling menarik dari sebuah persoalan yang akan kita bahas itu Engel. Itu sangat-sangat menentukan sekali. Karena nanti Anda akan bergerak ke sana sesuai koridor Engel yang Anda tetapkan. Oke? Kemudian setelah Anda membuat membuat usulan, Anda harus membuat TOR. TOR itu sebenarnya di media-media profesional itu menjadi kewenangan dan hak dari redaktur yang membidangi itu. Misalnya redaktur hukum mengirim TOR, Term of Reference, referensi panduan bagi wartawan di dalam melakukan tugas. Jadi ada lembarannya di sana. Lembaran itu mengacu kepada usulan itu tadi. Misalnya Anda mengusulkan dan diterima usulan itu oleh rapat proyeksi, nanti Anda menerima TOR, Term of Reference lembaran, nama wartawan si ini, masalahnya apa, Engelnya apa, dan deadline. Ketika Anda diberi tugas hari Senin misalnya, tanggal 1 deadline-nya artinya batas terakhir berita dilaporkan kepada redaksi itu paling 3 atau 4 hari. Hari Senin dan deadline Kamis malam pukul 21 misalnya. Kemudian TOR itu juga berisi panduan tentang siapa narasumber Anda. Apa langkah-langkah yang Anda akan lakukan? Melakukan reportase, melakukan deskripsi terhadap peristiwa itu. Menulis deskripsi bangunan secara lengkap dari A sampai Z. Bangunannya kira-kira berapa luasnya, halamannya berapa, dan keretakan-keretakan itu di mana dan sebagainya harus Anda deskripsikan. Kemudian TOR itu juga sudah memberikan petunjuk kepada Anda bahwa di dalam TOR itu kalau Anda sendiri yang membuat TOR, buat sendiri siapa yang harus Anda hubungi. Misalnya Anda lebih dulu meminta informasi kepada konsultan bangunan, kepada konsultan gedung. Apakah wajar dalam waktu belum 20 bulan misalnya gedung ini sudah mengalami keretakan? Mengingat dana yang ditelan untuk pembangunannya mencapai 130 miliar misalnya. Kemudian yang paling penting lagi sumber berita, sumber informasi Anda. Dari mana Anda mengetahui jumlah dana yang dikucurkan untuk pembangunan gedung itu? Anda bisa mengklik Google, mungkin ada pemberitaan-pemberitaan sebelumnya. Barangkali itu beberapa tahun APBD penganggarannya di daerah Anda. Misalnya tahun 2017 sekian puluh miliar, 2018 sekian puluh miliar, 2019 sekian puluh miliar, 2020 mungkin ada lagi kucuran dan suntikan dana dari APBN, dari pusat. Jadi jumlahnya lihat di situ semua. Kemudian setelah Anda melakukan konsultasi dengan konsultan bangunan, dia akan memberikan penilaian. Gedung semacam ini nilainya dana yang diharuskan tidak sampai 130 miliar. Ini dengan 60 miliar pun sudah bisa. Oke, taruhlah pada waktu itu kontraktor yang memenangkan tender sekitar 100 juta. Tetapi apakah layak itu? Gedung itu baru 20 bulan sudah mengalami keretakan. Nah itu Anda tanya. Kemudian kumpul informasi semua dari pihak manapun. Termasuk dari LSM, dari Dewan Perwakilan Rakyat, dari politisi, dari ahli, dari pengamat dan sebagainya, kumpulkan informasi sesuai dengan Engel Anda yang telah Anda tetapkan dalam Term of Reference TOR tadi. Kemudian foto yang dibutuhkan untuk kasus itu, untuk investigasi itu. Misalnya rumah sakit itu Anda memotonya dari jarak jauh, nampak semua gedung, dan kemudian foto juga dinding-dinding yang retak. Dan kalau memoto gedung ya harus diingat ya bahwa memoto gedung itu harus ada keramaian di sana, harus ada aktivitas manusia dan sebagainya. Supaya jangan disebut bahwa gedung itu dalam keadaan terlantar ya. Kemudian
Di dalam menulis berita korupsi, hal yang paling perlu diperhatikan para wartawan adalah sumber informasi. Ada banyak sekali LSM-LSM yang memberikan informasi kepada wartawan, tetapi informasi itu kadang-kadang belum mendalam. Jadi wartawan harus berhati-hati di situ, lakukanlah investigasi lagi, lakukanlah konfirmasi lagi, lakukan lagi pendalaman-pendalaman melalui melalui tugas investigasi ini. Jadi itu perlu betul. Jangan sampai Anda dipengaruhi atau diperalat oleh narasumber yang kemudian juga memiliki kepentingan uang atau materi di dalam pemberitaan itu. Jangan sampai begitu. Kalau itu yang terjadi, nanti udah terjadi kolusi. Bukan hanya pemilik gedung, pembangun gedung itu yang korupsi, tapi Anda juga lebih dulu melakukan korupsi, dan itu bias namanya. Itu sudah melakukan suatu pelanggaran kode etik, dan itu juga bisa menyangkut masalah pidana. Kemudian satu hal yang harus kita camkan sebagai wartawan investigator adalah kita harus berhati-hati dalam menghadapi narasumber, apakah ketika kita mewawancarai tentang informasi, apalagi ketika kita dalam upaya untuk meminta konfirmasi dari orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus korupsi itu. Misalnya PPTK-nya atau Pimpro-nya, PK-nya, pemimpin pekerjaan itu yang kita duga terlibat. Kalau memang dia merasa bahwa dia terlibat memang di dalam kasus korupsi itu dan ada indikasinya kasus korupsi, dia akan melakukan strategi untuk meredam Anda, apakah melalui tindakan kekasaran, tindakan kekerasan, atau malah melakukan tindakan menyuap. Ini perlu ya, perlu kita camkan. Saya sebagai wartawan yang sangat banyak melakukan investigasi hal-hal seperti ini, sering sekali saya hadapi di lapangan. Kalau itu terjadi, kalau kita tidak tahan uji di dalam hal ini, nanti akan terjadi bias dan penyimpangan terhadap data dan informasi yang kita buru. Dan persoalannya kemudian adalah kalau kita sudah tidak bisa bertahan, tidak bisa menahan godaan dengan umpan dan pemberian yang diberikan oleh mereka, kita menerima suap misalnya, itu berakibat sangat fatal dan bisa berakibat panjang. Sebab yang namanya profesi wartawan, yang nasib dan perjuangan kita ada di ujung pena, pertanggungjawabannya ke langit ya, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita perlu berhati-hati di sini. Nah, barangkali itu yang perlu dulu saya sampaikan pada bagian video yang ini, karena secara teknis bagaimana Anda membuat usulannya, bagaimana Anda merumuskan time of reference-nya, bagaimana Anda membuat angle-nya, bagaimana Anda membuat sketsa tentang bagaimana langkah-langkah melakukan reportase dan menulis laporannya. Sebenarnya secara teknis tidak mungkin saya jelaskan di video ini, tetapi ada di dalam buku kita ini, Wartawan Berani Beretika ini, lengkap semua. Kalau Anda punya minat yang kuat bisa menghubungi saya di nomor telepon di bawah ini, dan ini masih tersedia, dan kemudian kita bisa melakukan konsultasi atau bertukar pikiran, berdiskusi soal masalah-masalah kewartawanan melalui WhatsApp saya yang saya terakan di bawah ini, yaitu 0852 1276 2964. Demikian saudaraku, mudah-mudahan ini bermanfaat. Untuk lebih jelasnya bisa kita berkonsultasi dan Anda bisa memiliki buku ini, dan ini masih tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.